Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Inilah info seputar Bupati Banyuasin. Rabu 1 Juni 2022, saya Salsabila Miotami akan menemani Anda dalam podcast Protokol Kabupaten Banyuasin. Untuk kesempatan hari ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu staf khusus Bupati Banyuasin, Bapak Amirul SH.MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bersedia datang ke studio kami dan mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih kembali. Oke Pak, jadi Bapak boleh manggil saya Bila. Bila. Iya Pak. Bila suatu saat. Aduh, Bila aja Pak, nggak pakai Bila suatu saat. Jadi Pak, boleh nggak diceritain sedikit tentang profil hidup Bapak? Saya dilahirkan di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Dahulu Pangkalan Balai ini masih masuk ke Musi Banyuasin. Iya. Di Tanjung Agung itu sama seperti juga di sini, sebenarnya banyak itu aliran Sungai Musi. Nah, kita salah satunya di aliran Sungai Musi. Setelah Desa Teluk Pejing itu Tanjung Agung. Nah, baru masuk ke wilayah Banyuasin, yaitu Morabam. Di situ kita dilahirkan. Orang tua dua-duanya itu bisa dikatakan petani, juga pekebun. Yang namanya kita desa biasanya tetap kebanyakan berkebun atau petani. Iya. Itu. Nama orang tua yang laki-laki almarhum Haji Muhammad Marzuki, yang perempuan Haja Siti Aminah. Oke, jadi Bapak kecil dan besarnya itu ada di Musi Banyuasin seperti itu Pak? Musi Banyuasin. Iya. Nih Pak, sekarang kan Bapak bekerja sebagai staf khusus Bupati Banyuasin. Nah, gimana sih Pak, maksud Bila, sejarah awalnya kok Bapak bisa sih sekarang bekerja sebagai staf khusus? Jadi ceritanya ini panjang. Jadi staf khusus ini muncul, katakan itu mungkin sebelum Bupati Askolani. Di tempat-tempat lain, kabupaten lain sudah ada yang namanya staf khusus, ataupun dengan nama lain lah, tapi sifatnya sama. Seperti di provinsi itu ada tim gubernur percepatan pembangunan, seperti itu. Tapi di kita sama, tapi tetap dipanggil staf khusus sampai saat ini. Ya, pada mulanya bahwa setelah Bupati Askolani terpilih sebagai Bupati Banyuasin, beliau waktu itu menyuruh saya menghadap beliau. Saya menghadap. Di saat itulah beliau meminta bahwa saya untuk menjadi staf khusus, salah satu staf khusus Bupati Banyuasin. Itu cerita awalnya. Nah, ini juga memang Bupati Banyuasin waktu itu tidak sembarang untuk memilih staf khusus. Tapi ada beberapa kriteria. Yang pertama-tama yang katakan itu lebih mengetahui masalah agama, sudah itu masalah media, perkebunan, termasuk juga masalah tapal batas, keuangan, dan juga kebetulan saya adalah di bagian masalah politik, hukum, dan pemerintahan, dan lain-lain, sebab banyak ada lingkungan hidup dan sebagainya itu. Oke, kira-kira nih Pak, sudah berapa lama Bapak tergabung sebagai staf khusus Bupati Banyuasin? Semenjak 1 bulan Bupati dilantik. Oh, berarti 2018, iya, 2018. Jadi sudah cukup lama ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah Pak, apakah di bagian staf khusus Bupati Banyuasin ini ada bidang-bidang tertentu yang menaunginya? Ada, jadi di staf khusus Bupati Banyuasin ini ada 5 bidang. Kebetulan saya di bidang masalah politik, hukum, dan pembangunan, termasuk lingkungan hidup juga di situ,
pendidikan juga di situ, termasuk juga kesehatan, termasuk juga energi di situ semua digabung di bidang yang saya geluti katakan itu. Nah di staf khusus ini juga bahwa kami ini hanya 5 bidang, tapi sekarang ada 4, yang satunya masih kosong. Nah ini juga ada istilahnya di antara kami itu yang menjabat sebagai kepala atau ketua. Nah, kebetulan saya yang sebagai ketua di staf khusus ini. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan Perbum, bahwa kalau saya itu sebagai ketua, saya harus mengetahui pembidangan-pembidangan di tempat yang lain. Baik itu masalah media, masalah perkebunan, termasuk juga masalah agama dan sebagainya itu. Jadi suatu hal itu saya harus mengetahui itu, sehingga kami di staf khusus itu terkadang sering membahas itu, apa yang menjadi permasalahan di setiap bidang-bidang itu. Jadi banyak ya Pak yang menaungi, banyak sekali. Ya, bukan cuma 1-2 tapi banyak aspek-aspek yang dinaungi oleh staf khusus. Nah Pak, apa sih tugas pokok dari bidang Bapak, yaitu politik, hukum, dan pembangunan? Jadi kalau di bidang yang khusus yang untuk saya, masalah politik ya tentunya memang saya orang politik tentunya. Saya lebih cenderung melihat nuansa perkembangan baik itu pemerintahan maupun di masyarakat, apa yang menjadi gejolak-gejolak baik itu politik, termasuk juga masalah hukum dan juga yang lain-lain. Itu yang masalah katakanlah itu di bidang saya. Selain itu juga masalah pembangunan. Pembangunan ini bahwa kami harus bisa bekerja sama dengan setiap OPD yang terkait bagaimana caranya seandainya ada OPD yang itu sifatnya belum maksimal, tugas kami sebagai staf khusus untuk koordinasi dengan setiap OPD itu dan menyampaikan apa yang harus dilakukan. Tapi tentunya ini juga kami menyampaikan ini juga sesuai dengan apa yang menjadi bidang kami dan juga sudah menjadi persetujuan daripada Bupati. Oke, jadi biar berkesinambungan ya Pak, berjalan dengan searah dan dengan benar. Nah Pak, pencapaian apa aja sih yang telah dicapai oleh staf khusus Bupati Banyuasin? Sebenarnya Mbak, kalau kita mengatakan apa yang telah dicapai dan sebagainya, kalau kami ini kan nggak kelihatan Mbak. Tidak kelihatan, oleh karena kami segala sesuatu itu tetap menyampaikan itu ke Bupati atau ke Wakil Bupati atau langsung ke OPD masing-masing, sehingga apa yang kinerja daripada OPD itu belum maksimal kami sampaikan sehingga bisa ditutupi daripada OPD ini, sehingga itu semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan misi visi Pak Bupati. Oke, jadi sebagaimana mestinya itu berjalan dengan baik dengan bantuan dorongan dari staf khusus. Iya. Oke, nah Pak, bila penasaran nih, kira-kira ada nggak suka dan duka yang Bapak rasakan selama menjabat sebagai staf khusus? Kalau masalah itu, saya yakin Mbak, setiap yang namanya pekerjaan itu pasti ada suka dan duka. Pasti Pak ya? Yang suka, mungkin saya katakan yang dukanya dulu lah. Iya, yang sedih-sedihnya dulu Pak ya? Iya. Yang dukanya itu yang pertama-tama, ini kalau saya pribadi, tidak tahu yang teman yang lain intinya. Ada hal-hal tertentu yang sifatnya harus kita lakukan, tapi itu tidak bisa kita lakukan. Contohnya Pak? Ya contohnya yang saya katakan tadi, bahwa ada sesuatu hal yang sifatnya di bidang katakanlah yang saya tangani dan itu berkaitan dengan katakanlah itu OPD tertentu, kita sudah menyampaikan ini, tapi kadang-kadang itu masih kurang maksimal. Nah, jika itu kurang maksimal, kita terpaksa menyampaikan hal ini langsung ke Pak Bupati. Nah, dalam hal kita menyampaikan ini ke Pak Bupati, nah saya tidak tahu katakanlah itu apakah ini memang hanya perasaan atau tidak. Tapi kadang-kadang OPD itu merasa, oh kita ini banyak menyampaikan sesuatu hal dengan Pak Bupati dan sebagainya. Padahal kita itu menyampaikan itu supaya pemerintahan ini berjalan dengan sesuai program dan juga misi visi Pak Bupati itu. Mohon maaf itu bahwa di RPJMD Kabupaten itu apapun yang tertuang di dalam itu adalah sesuai dengan misi visi Pak Bupati. Apabila itu tidak sesuai, maka itu sudah melenceng daripada aturan yang sudah ada itu Mbak. Makanya kita selalu
mengawal, mengajak setiap OPD untuk sesuai dengan apa yang sudah tercantum di RPJMD dan juga misi visi Bupati yang telah dibuat tersebut. Oke, jadi itu dukanya Pak ya. Kadang ada yang gak enak ngomongnya gitu Pak ya. Atau kalau sukanya apa ya? Ya sebenarnya Mak, kalau kembali lagi ke duka tadi, kalau yang kepala dinas bicara masalah ini dan itu tidak ada. Tapi tentunya kita bisa melihat secara ini, kadang-kadang ada juga yang menyampaikan begini bahwa semuanya, hai Pak Bupati, kebanyakan staf khusus yang pertimbangan ini, saran ini. Nah, tapi memang itulah tugas kita, Mbak. Iya, di perbuk kita bahwa menjelaskan bahwa yang katakanlah itu aturan yang di staf khusus, kami itu mempunyai tugas yang katakanlah itu pasti adalah telaah dan saran. Nah, telaah dan saran ini, nah inilah yang kami sampaikan dengan Pak Bupati apabila ada OPD yang kurang maksimal. Tapi kalau memang mereka bagus ya kita sampaikan. Sesuai dengan bagaimana. Sesuai ya. Nah tapi memang yang saya katakan duka tadi, ada sesuatu hal yang terkadang memang tidak bisa kita sampaikan itu langsung ke Pak Bupati. Sehingga kami lebih cenderung itu menyampaikan langsung ke OPD dulu. Sehingga mereka bisa melakukan sesuatu hal yang sifatnya bisa memperbaiki pembenahan dalam itu. Nah, jika itu terpaksa memang hal-hal seperti itu belum maksimal, nah inilah yang kami sampaikan ke Pak Bupati. Jadi memang dalam staf khusus ini mungkin orang menganggap, mungkin juga oleh karena staf khusus ini mungkin oleh karena jalur kedekatan dengan Pak Bupati, sebenarnya tidak seperti itu. Di tempat-tempat lain juga katakanlah itu banyak yang profesional semua di dalam staf khusus. Apalagi di provinsi kita itu semuanya mantan pejabat yang sifatnya ada yang kejaksaan, yang apa-apa semua itu seperti itu. Nah kembali lagi kalau masalah suka, ya yang pertama-tama suka itu bahwa kita bisa membantu Bupati, itu yang pasti. Sebab kita ini menyukai sesuatu hal itu, kita lihat dulu tanggung jawab kita itu sebagai apa. Nah, dengan tanggung jawab kita itu kita jalankan sesuai dengan porsi kita, maka tentunya itu ada kepuasan batin kita bisa membantu ya dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Banyuasin dan terkhusus dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Jadi banyak memang. Kalau kita mau ungkapkan satu-satu mungkin sampai malam ini tidak selesai. Durasinya nggak cukup ya Pak ya, karena banyak unek-uneknya juga banyak nih ya. Iya, jadi tapi banyak sukanya dong pasti dibanding dukanya. Atau Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak sukanya ya Pak ya. Walaupun banyak dukanya kita minit itu, kita tetap mengutamakan banyak sukanya. Sebab sesuatu hal itu, jika kita selalu bicara masalah duka, ya tentunya kita terbawa hati terus yang tidak enak itu. Tapi kalau kita banyak kita bawa suka yang mungkin, sebab di Banyuasin ini adanya staf khusus itu semenjak Pak Askolani Bupati lah. Sebelum itu belum ada yang staf khusus. Oh jadi ini program baru jadi? Iya baru. Divisi baru. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada di Banyuasin? Belum. Sehingga inilah yang mungkin bagi OPD yang merasa kenapa ini staf khusus yang banyak ini bingung kan yang diterima saran banyak telaah dan sebagainya. Tapi kita tentu saja yang saya katakan tadi, kita tidak pernah istilahnya ingin menjelekkan OPD dan sebagainya. Tetap kita dimanapun yang namanya OPD itu tetap kita ajak kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Tidak bisa kita selesaikan bersama-sama, maka itu kita sampaikan dengan Pak Bupati, sehingga Pak Bupati mempunyai solusi apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Iya, karena tujuannya tetap sama untuk membangun Banyuasin. Iya, tetap kita semuanya ini, baik itu staf khusus, OPD, semuanya kan kita ini kan perangkat daerah yang sifatnya membantu Pak Bupati. Iya, dalam membangun Banyuasin menjadi lebih maju lagi ke depannya Pak ya. Nah Pak, kira-kira ada nggak nih harapan dan keinginan Bapak yang ingin Bapak raih selagi menjabat sebagai staf khusus? Harapan itu banyak, Mbak. Satunya apa, Pak? Salah satunya saya sebagai ketua staf khusus itu tentunya yang saya bidangi adalah politik, hukum, pembangunan dan juga
banyak juga masalah lingkungan hidup dan sebagainya. Tapi tentunya jabatan yang saya emban ini adalah kepercayaan Bupati untuk membantu beliau dalam menjalankan pemerintahan. Nah, disinilah bahwa saya mempunyai tujuan dan juga keinginan bagaimana dalam pemerintahan Kabupaten Banyuasin ini yang tentu saja sebagai kepalanya itu seorang bupati, kita menginginkan bahwa misi visi bupati itu tercapai 100%. Nah, ini juga tentunya kami sebagai staf khusus berharap juga kepada seluruh masyarakat Banyuasin untuk bisa mendukung Pak Bupati ini sampai habis masa periode, dan insya Allah beliau juga akan mencalonkan diri kembali untuk periode kedua. Nah, kami juga berharap masyarakat Banyuasin juga tetap mempercayakan jabatan tersebut kepada Pak Askolani itu. Karena sudah banyak bukti-bukti nyata dalam kepemimpinan Pak Askolani yang dibuktikan ya Pak ya. Oh, sudah banyak perubahan. Sudah banyak sekali. Jadi memang apa yang dilakukan Pak Bupati dalam hal artinya membuat terobosan, membuka jalur poros seperti ke Pulau Rimau, Selat Penuguan, ke Muara Sugihan, Air Saleh, itu tentunya sesuatu yang harus kita acungi jempol. Bahkan kalau saya secara pribadi itu bukan hanya jempol tangan, tapi ibarat pepatah itu jempol tangan, jempol kaki kita ini acungkan untuk Pak Bupati Askolani. Sebab memang kalau kita ingin bicara masalah pembangunan di Banyuasin ini, dengan APBD yang ada untuk Banyuasin tidak akan bisa melakukan itu. Makanya Pak Askolani mempunyai cara yang tertentu, melakukan pinjaman dan sebagainya, melobi juga provinsi, Pak Gub, sudah itu ke pusat dan sebagainya, sehingga banyak dana-dana itu yang masuk ke Kabupaten Banyuasin sehingga kita bisa membangun Banyuasin ini tidak katakanlah itu hanya terfokus dengan APBD. Banyuasin ini luas Mbak, itu 11.000 lebih wilayahnya, bahkan lebih luas daripada Musi Banyuasin. Oh, wilayah Banyuasin iya, ini. Iya, kita lebih luas. Penduduknya pun lebih banyak ini. Padahal seharusnya ini daerah pemekaran harusnya tentu lebih sedikit iya, ya. Tapi kenyataan memang seperti itu. Nah, yang jadi masalahnya itu bahwa memang Banyuasin ini bentuk geografis kabupaten ini memang agak susah dijangkau. Mengelilingi seperti itu. Iya. Jadi kalau kota Palembang itu katakanlah itu sampai 90% semuanya dikelilingi oleh Banyuasin. Banyuasin 1, Banyuasin 2, Banyuasin 3. Iya. Jadi yang pertama-tama bagaimana caranya kita dengan seluruh stakeholder yang ada di Banyuasin ini bagaimana bersama-sama untuk menyukseskan misi visi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Jadi kalau kita itu bekerja sama, tentunya suatu hal itu akan mudah. Ya, dan alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Pak Bupati sebagai kepala daerah, misi visi beliau itu katakan itu sudah banyak yang direalisasikan, baik itu yang 7 program pokoknya dan juga yang 12 gerakan itu sudah banyak sekali dilakukan. Kita contohkan masalah pembangunan bahwa jalan poros itu baik itu menuju Pulau Rimau, Selat Penuguan, termasuk juga ke Muara Sugihan, Air Saleh, itu alhamdulillah sudah hampir rampung lah, Mbak. Jadi kita belum tahu ini APBD kita Kabupaten Banyuasin ini berapa besaran ke depan, sekarang lagi dihitung-hitung, sehingga apakah itu bisa sampai ke ibu kota kecamatan Air Saleh apa tidak, tapi paling tidak sekarang itu sudah melebihi daripada 50% menuju ke sana. Nah, ini juga dilakukan ini, tentu saja saya kalau mengatakan bahwa orang lain, saya masih pesimis hal ini bisa dilakukan atau menyampaikan itu ke ibu kota ataupun desa-desa di kecamatan-kecamatan di penghujung Kabupaten Banyuasin ini. Nah, Pak Bupati ini, program beliau ini yang mereka lakukan
baik itu OPD maupun katakanlah itu dengan bupati, termasuk juga wakil bupati, ini bekerja sama, Mbak, untuk bagaimana caranya sehingga misi visi bupati itu yang Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera itu akan terlaksana. Dan insya Allah di akhir jabatan beliau ini sepertinya akan terselesaikan. Jadi semuanya terrealisasikan. Insya Allah. Jadi bukan cuma janji, tapi ada bukti, Pak ya? Iya. Nah, tapi tentu saja oleh karena kita ada pandemi, sehingga ini tidak terrealisasi 100%. Mungkin ada yang ada yang seperti mungkin 70, 80%, 90% itu. Tapi alhamdulillah Pak Bupati kita, Pak Wagub kita dan OPD-OPD yang lain katanya itu tetap bekerja sama dalam mewujudkan misi visi Pak Bupati tadi. Seorang kepala daerah itu memang harus karena dituntut bagaimana mempunyai kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Nah, yang dilakukan oleh Pak Askolani ini, termasuk juga Pak Wabub, ini tentu saja sangat mendahulukan kepentingan masyarakat. Dan bisa kita lihat, beliau tidak banyak yang namanya membangun gedung-gedung yang sifatnya baik itu mencakar langit atau apapun di Banyuasin ini, di ibu kota ini, dan gedung juga baik di Pemkab maupun di tempat lain masih sama-sama seperti ini. Jadi seluruh dana itu lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat tadi, Mbak. Baik itu yang di kecamatan, terutama di pedesaan-pedesaan di tempat yang terisolir itu. Nah, inilah kita mencari pemimpin yang seperti ini susah, Mbak. Sangat susah sekali. Yang mengabdi langsung kepada masyarakat dengan sungguh-sungguh. Memang kadang-kadang banyak juga yang masih protes, jalan ini masih rusak, jalan itu masih rusak. Maka terkadang kami sebagai staf khusus itu, begitu itu ada muncul di medsos dan sebagainya, kami lihat jalan itu jalan apa? Apakah itu jalan kabupaten? Apakah itu jalan punya provinsi? Atau mungkin juga jalan itu jalan punya perusahaan atau kebun? Sebab di Banyuasin ini banyak sekali kebun-kebun, baik itu kelapa sawit dan juga kebun yang lain. Yang milik pribadi, seperti itu. Nah, apabila itu sifatnya jalan ini perusahaan, ya kita kabupaten ini tidak bisa membangun itu, Mbak. Apabila kita memakai dana APBD ataupun uang negara untuk membangun itu, kita sudah menyalahi aturan. Jadi gunakan juga jadinya, Pak ya. Jadi ada fungsi dan kewajiban masing-masing, baik itu yang provinsi, pusat, daerah. Nah, termasuk juga di desa ada dana DD yang sifatnya untuk membangun desa juga. Nah, mereka juga ada yang bagian mereka mana yang mereka boleh bangun dan mana yang tidak, seperti itu. Jadi dengan kerjasama yang baik ini, baik itu di tingkat pedesaan, kecamatan sampai ke kabupaten, tentunya tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan katakan itu leading sektor seorang Askolani, itu, Mak. Nah, Bila juga nih ya sering lihat di sosial media kalau Pak Askolani itu langsung terjun ke masyarakat. Kira-kira dalam semua kegiatan yang Bapak Askolani lakukan, ada nggak yang Bapak ikutin? Ya, saya sering, Mbak. Jadi staf khusus itu memang setiap kegiatan bupati itu staf khusus harus mendampingi. Oh, jadi sebagai pendamping langsung ya, Pak ya? Jadi mendampingi bupati itu terkadang cuman bukan fokus ke saya, bukan. Setiap ini kan ada pembidangan, misalnya masalah perkebunan itu yang membidangi perkebunan yang ikut. Per tiap divisinya. Iya, seperti itu, kebanyakan seperti itu. Nah, dalam hal ini ikut itu kan kita harus melihat apa yang disampaikan Pak Bupati, apa yang menjadi kendala-kendala di lapangan, ya kita harus tahu itu. Sehingga apabila ada kendala-kendala yang di lapangan itu, kita akan rapatkan bersama-sama dengan OPD, bagaimana menyelesaikan, mencari solusi itu. Yang tentu saja setelah itu punya solusi, kita sampaikan dengan Pak Bupati. Sehingga nanti Bupati bisa menelaah juga istilahnya, apa yang harus dilakukan beliau sebagai kepala daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Karena emang jadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya, Pak ya? Sangat tidak mudah. Kalau mudah semua orang bisa pasti jadi bisa pemimpin. jadi pemimpin. Iya. Nah, Pak, cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Bila ngucapin terima kasih banyak Bapak telah bersedia hadir di sini. Terima kasih juga, Mbak Bella. Memakan waktu-waktu Bapak yang berharga. Tapi dengan itu kita udah bisa dapat informasi yang penting tentang Banyuasin dari staf khusus dari Bapak Amirul S.A. MA.
Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih kembali Mbak. Iya. Jadi sekian dari diskusi kita pada hari ini. Saya Salsabila Miyotami, mohon maaf jika ada salah kata. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.